لبيته الطاهرين خصوصا إلى سادتنا العلويين مشايخنا النقشبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini hari Jumat kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingganya kita bisa hadir ke majelis ini. Seperti biasa kita adakan silaturahmi, kemudian diisi dengan majelis taklim. Harapan dan doa kita semoga karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya senantiasa dicurahkan Allah kepada kita barataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan, Allah berikan jalan keluarnya. Dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa kita, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita barataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Kita lanjutkan majelis taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada minggu yang telah lewat, yaitu orang yang menuntut ilmu ini ada 3 macam. Semalam orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah, untuk meraih dalam negeri akhirat. Orang yang kayak itu semalam dipadahkan, orang itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah, kemudian untuk taat ibadah kepada Allah. Ilmu itu untuk negeri akhirat. Maka orang itu punya niat yang demikian akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian nomor 2, orang yang menuntut ilmu tapi dia punya niat agar dapat kemegahan, agar dapat kemuliaan, agar dapat dunia. Nah, orang ini adalah orang yang paling jahat. Paling jahat artinya bahasanya dunia akhirat ditukar dengan dunia.
Jadi orang nang isi ilmu tujuannya semalam agar mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, kemegahan di dunia, dan dapat harta. Nah, maka orang nangka ini menuntut ilmu, cara niatnya orang ini jahat, nah orangnya itu jahat tuh orangnya tuh kadang baik buruk orang itu tetap tatkala di dalam melaksanakan menuntut ilmu tersebut. Akan tetapi kalau inya bertaubat daripada keburukan tadi, daripada niatnya tadi, maka inya juga akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Sambungannya semalam orang nang tersesat saking tanyanya, kemudian dia kembali ke jalan Allah. Nah, kalau orang yang demikian itu, Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih Dia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Nah, jadi apabila orang itu bertaubat, apabila orang itu suka bersuci, maka Allah akan kasih sayang kepada mereka. Jadi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang berhenti di dalam melakukan maksiat dan dosa, dan orang-orang yang suka bersuci, maka orang itu akan mendapatkan anugerah Allah, yaitu kasih sayang Allah. Jadi kalau orang itu maksiat tapi akhirnya dia bertaubat, nah ini dalilnya Allah itu senang, sayang lawan orang yang kayak itu. Jadi Allah itu sayang lawan orang-orang yang bertaubat, dan Allah sayang kepada orang yang suka mensucikan diri. Kata guru kita, kata Habib Abdul Sidin, di antaranya untuk bisa meraih kasih sayang Allah itu, di antaranya sering-sering berwudu. Karena berwudu bahagian daripada bersuci. Tatkala Allah mencintai orang itu, maka ketahuilah, maka dia berada di posisi wilayah. Jadi bahasa kitanya itu singkatnya, orang yang bertaubat, taubatnya diterima, maka Allah sayang. Orang yang suci, orang yang suka bersuci, maka juga Allah sayang kepada orang yang suka bersuci. Jadi seandainya orang itu bertaubat daripada maksiat, daripada dosa, kemudian taubatnya diterima, maka segala salah dan dosanya dihapus oleh Allah, hilang sama sekalinya, dihapus, dimaafkan oleh Allah. Dan orang yang suka bersuci adalah juga orang yang mendapatkan anugerah tatkala Allah memberikan kasih sayang. Jadi kata Habib, orang-orang bersuci, orang-orang yang berwudu itu diantaranya akan bisa meraih kasih sayang Allah. Biasa kitanya orang terbancak berwudu, suka berwudu, kemudian bersucinya itu akan menimbulkan Allah sayang, maka orang itu akan mendapatkan nilai sebagai seorang walinya Allah. Nah, jadi berwudu ini ada hanya untuk melaksanakan sembahyang. Namun inya kawat itu jauh lebih baik batal berwudu. Jadi setiap kali batal berwudu itu inya kawat jauh lebih baik. Dan orang yang sering berwudu Allah sayang. Aman Allah sayang, orang itu adalah walinya Allah.
Jadi bahasa kitanya, dan sering orang itu salah mengartikan di dalam berwudu itu. Kenapa? Ulun sambat itu salah mengartikan karena orang itu mengira berwudu itu hanya sembahyang aja. Bila sembahyang hanya berwudu, kada itu Bang. Maksudnya itu adakah itu hanya khusus bersembahyang di berwudu, akan tetapi di luar sembahyang pun kita ini dianjurkan berwudu, dan berwudu itu bagian daripada menghapus menjadi kibaran dosa. Nah, jadi berwudu bukan hanya hadan sembahyang, ada khusus sembahyang aja berwudu itu. Keseharian biasa pun juga dianjurkan berwudu. Karena orang yang berwudu, orang yang suka mensucikan diri, Allah sayang. Kada senang ke Allah Ta'ala sayang, kada suka ke Allah Ta'ala itu sayang. Tentu orang yang punya akal sehat pasti senang, suka Allah Ta'ala sayang. Ketiga, seorang yang menuntut ilmu. Semalam kan ada 3 macam golongan orang yang menuntut ilmu di bagian nomor 3. Bagian nomor 3 orang yang menuntut ilmu, cara pandangnya seperti ini. Ketiga, seorang yang menuntut ilmu dan ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta. Nuntut ilmu nih supaya berharta, tujuannya kan ini masalahnya ilmu manfaat. Semalam ilmu manfaat semalam adalah ilmu yang bisa membawa taat dan takut kepada Allah. Kemudian menuntut ilmunya itu digunakannya untuk menjadikan ilmunya itu kemegahan banyak harta. Ilmu itu supaya banyak harta, tujuannya kan banyak dulu. Ilmu ini digunakannya untuk menumpuk harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan. Jadinya menuntut ilmu ini tujuannya kita supaya aku dimuliakan orang, dihormati orang, kemudian aku banyak berisi harta. Kayak itu tuh maksud dan tujuannya menuntut ilmu ini tuh lah. Ingin mendapatkan kebesaran di sisi manusia, kemuliaan di sisi manusia, dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia. Berarti kan bisa ada nih. Dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya, padahal mereka tiada ingat akan perbuatannya dan qasadnya seorang tujuannya yang jahat itu. Padahal bahasa kitanya kesimpulannya nang kaya itu tuh menuntut ilmu dengan niat yang kaya itu adalah itu jahat nilainya. Jahat karena disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala. Dikiranya orang nang kaya itu dekat dengan Allah. Kan banyak orang kayak itu, maksudnya bukan banyak, ada orang yang punya seperti itu, mengumpulkan harta, kemudian mencari pengikut banyak. Nah, ini kan dipadahkan dah, sudah dipadahkan Imam Ghazali, sudah ada itu, artinya ada pengikut orang berilmu itu nang banyak. Akan tetapi di dalam orang itu gurunya sinang membawa ini mempunyai nilai atau niat yang demikian supaya diakui orang. Kan kadang-kadang kita orang awamnya yang benar loh, kayak mampunis tuh pengajian sana tuh sedikitannya orangnya ada bebas diberi. Mau di sana orang ada banyak tempat.
kademayu tampat. Nah, itu nang kademayu tampat ini ada juga ulamanya, gurunya yang mempunyai niat dan tujuan supaya dimuliakan orang, supaya pengikut banyak, jadi dianggap orang-orang besar nih. Ada nangka itu tuh, nah. Ada di antaranya. Dan yang demikian mereka adalah ketujuh mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Jadi ilmunya tadi itu nah, digunakannya untuk mencari harta dunia, mencari penghargaan manusia, mencari kemuliaan dari manusia. Orang kayak itu tadi itu nah. Nah, orang tuh orang jahat. Karena disangka orang ini hal orangnya nih, wali orangnya nih. Ulih nang si nang datang nih, banyak benar pak orangnya. Nah, disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala karena ia berupa dengan rupa ulama. Dia berupa dengan rupa ulama. Alhamdulillah. Kayaknya orang benar. Memang orang alim akan tetapi dia punya tujuan di dalam hatinya untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Orang kada menghormati sarik sidin, singgung sidin. Nah, iya tuh di antaranya tuh. Itu di antaranya tuh. Nah, jadi ujar sidin itu ulama berupa ulama. Dan berlaku seperti kelakuan ulama. Kelakuan seperti ulama juga ini bagus benar. Tapi hatinya di dalam yang demikian itu tujuannya tidak ada lain untuk orang kan lalu mengaku pada lalu kalau ibu orang ini apalagi ulamanya berpinta-pinta maginya. Ulamanya berpinta-pinta lah. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat dan yang sangat kurang akal mereka itu. Jadi sebetulnya itu kalau bahasa asal kita tuh apa ilmunya dijual untuk dunia. Nah, jadi kata Habib dulu gitu dia, biar sedikit ujian sedikit tapi hubungan karena Allah murni daripada banyak tapi hubungan dengan Allah palsu. Terus rancak Habib pesona kayak itu bahasa kitanya, jangan terpengaruh dengan banyaknya orang di dalam satu majelis dan jangan terpengaruh dengan sedikitnya orang di majelis. Artinya jangan terpengaruh dengan banyaknya orang di majelis lalu kita umpat-umpat, dan jangan terpengaruh dengan sedikitnya orang di majelis sehingga kita ada umpat. Jangan terpengaruh gitu. Jangan terpengaruh di sini. Artinya biar sedikit tapi dasar bujur murni itu jauh lebih halal. Nah, jadi orang yang kayak itu tadi adalah orang kurang akal, lagi terperdaya orang itu. Kapakalah bahasa kitanya. Ia terperdaya, ia dan sesat, ia lagi menyesatkan. Nah, orang maka itu guru maka itu sesat lagi menyesatkan. Kenapa? Karena dia melaksanakan itu adalah untuk meraih dunia. Kadang meraih untuk negeri akhir nak bermegah-megah hendak segala macam.
hendak kepingin dimuliakan orang. Nah ini jadi orang ini gurunya itu sesat lagi menyesatkan muridnya, lagi menyesatkan orang yang hadir. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama nih. Bukan orang pintar, ulama. Bisa bujuk alim. Ini bujuk-bujuk orang fikihnya bis tahu, tasawufnya tahu, tauhidnya tahu, bisa berilmu orang ini. Akan tetapi dasar ada ulama yang seperti ini. Ada ulama yang seperti ini mencari kemegahan dunia. Nah, jadi Jursidin, jadi orang yang menuntut ilmu itu ada 3 golongan. Ada menuntut ilmunya semata-mata untuk dekat kepada Allah, untuk negeri akhirat ada. Ada orang menuntut ilmu itu adalah digunakannya untuk mencari dunia. Akan tetapi dia bertaubat bagus juga akhirnya. Ada yang ini kadida baca lagi, kadida betul betul. Nah ini adalah ulama jahat yang dikata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda. Nabi bersabda, sabda Nabi. Nah ini ada hadisnya lah, menceritakan tentang ulama yang jahat. Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu'i. Nah, jadi ini Nabi memadakan, Nabi menyampaikan. Artinya, aku terlebih takut atas kamu daripada Dajjal. Akan seseorang lain daripada Dajjal. Maka sambah ini bahasa kitanya di dalam kurung. Sahut dengan penuh hormat. Bahasa kitanya nih, habis itu ditakoni ada gerang nak itu. Ujar Nabi, aku lebih takut atas kamu itu daripada Dajjal. Akan seseorang lain daripada Dajjal. Kalau Dajjal kata Nabi kan ketahuan. Tapi ini aku lebih takut daripada Dajjal. Sebenarnya ketahuan, tersembunyi, terselubung, tertutupi. Nah apa ujar para sahabat nang menakutkan apa nang pian sampaikan itu lebih takut daripada Dajjal. Kata sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi, mereka itu adalah ulama yang jahat. Nah jadi pengajian dibungkus dengan ulama, majelis dibungkus dengan ulama. Ini Nabi dikhawatirkan benar. Kalau Dajjal kan nampak sudah ketahuan, yang aku Tuhan sudah nampak, sudah nampak kan Dajjal. Tapi kata Nabi, aku ada lagi yang sangat ditakutkan lebih daripada Dajjal. Kata sahabat, siapa itu orangnya? Nang pian takutin benar tuh daripada dahsyatnya Dajjal. Kata Nabi, adalah ulama jahat tadi adalah dunia dijual untuk akhirat. Ilmu seharusnya untuk dakwah agama. Jiwanya diserahkan untuk agama. Jangan agama
kepentingan jiwanya. Kan ini guru-guru kita, ulama-ulama itu rancak maisar dah. Artinya diri kita ini hendaknya lah kita dermakan, kita persembahkan untuk kepentingan agama. Jangan dibalik agama dipersembahkan untuk dirinya. Agama jangan dijadikan alat untuk meraih kehidupan dunia, akan tetapi kehidupan dunia diserahkan untuk kepentingan agama. Jadi seharusnya kayak itu tuh. Jadi agama jangan dijadikan alat untuk kepentingan diri. Hendaknya lah diri dijadikan alat untuk kepentingan agama. Hidup untuk masjid, jangan dipalih masjid untuk kehidupan. Hidup untuk dakwah Nabi, membantu dakwah Nabi. Jangan dakwah Nabi dijadikan kehidupan. Kayak apa maksudnya? Oh, kan paham ya, kita jelasin dulu. Hidup berilmu jadikan untuk membantu dakwah Nabi. Jangan dakwah Nabi, ilmu yang diperoleh tadi untuk kehidupan dirinya. Artinya gunakan sedapat mungkin kita ini bisa menjadikan sebab untuk membantu dakwah Nabi. Secara umumnya adalah hadis baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu paling bagus dah. Kalau di dalam satu organisasi dirinya bermanfaat pada orang, nah itu tuh ya tuh orang yang paling baik tuh. Seandainya di dalam organisasi itu kebaikannya sangat diharapkan orang lain, berarti ini termasuk manusia yang paling baik. Jadi intinya tadi adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Namun umpamanya hidup di dalam organisasi, ini memberi manfaat di dalam organisasi. Kias lagi ke mana? Kias lagi, umatnya di dalam rumah tangga, ini bermanfaat bagi keluarganya tuh ya tuh. Kalau umpamanya ini di masjid, ini bermanfaat untuk masjid, ya tuh. Kalau umpamanya dilanggar, ini bermanfaat dilanggar, ya tuh. Dan yang kaya itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Karena orang-orang dakwah atau orang-orang dakwah semata-mata untuk membantu dakwah baginda Rasul, posisinya kena di akhirat para orang Nabi kita. Itu biasa kita cari insiden kita. Siapa nama bantu aku semalam itu dicari insiden kita. Malah kena orang itu berdekatan dengan baginda Rasul. Nah, jadi kalau kita membicarakan kedekatan kepada baginda Rasul di dalam sisi dakwah, nah itulah berusaha kita ini untuk membantu dakwahnya baginda Rasul sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, jadi kata baginda Rasul, orang yang paling aku takuti adalah seorang ulama yang mana dia membungkus diri sebagai ulama
akan tetapi dia meraih keuntungan pribadi negeri dunia. Itu kata baginda Rasul yang paling aku khawatirkan, karena banyak orang terpedaya. Wah, itu sedikit orangnya, ada lebih. Oh, situ rame banyak. Nah, ini kan harus waspada. Artinya bukan berarti bahwasanya kita menuntut ilmu itu mempunyai prasangka yang jahat, bukan seperti itu. Yang ini adalah ulama menyampaikan ada orang yang menuntut ilmu punya keinginan dan niat yang demikian, dan tatkala ada pada diri seseorang di bahagian nomor berapakah dia berandak, 1, di 2, di 3. Nah, disitulah dia mengetahui posisi dirinya yang sebenarnya. Kita kan nggak tahu. Artinya kan di sini baginda Rasul ulama menyampaikan, amun ada ulama yang seperti itu, maka ulama itu adalah jahat dan menyesatkan. Sedikit lagi lah. Kemudian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Nah, ini hadis lah. Barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan inya berjauh. Artinya banyak berilmu tetapi inya tadi kada melaksanakan. Orang tuh ilmunya ada tapi hidayah di dalam ilmunya itu kada ada. Ketahuilah bahwasanya orang itu sangat jauh dari Allah. Artinya orangnya itu berilmu tapi ilmunya kada diamalkan. Biasa kasar kitanya kayak itu lah. Nah, orang yang kayak itu, jangankan orang itu dekat dengan Allah, akan tetapi orang itu jauh daripada Allah. Ilmunya ada, tapi hidayah di dalam ilmunya itu kada ada. Nah, jangan disangka orang itu dekat dengan Allah, padahal orang itu melainkan dia lebih jauh. Makanya kan dulu ada Habib, kalau kita beritan lo berzikir lo Mujir Sidin, di dalam Al-Quran celakalah terhadap hati seseorang itu bertambah keras tatkala dia menyebut Allah sementara dia lalai. Maksudnya dia berzikir akan tetapi hatinya lalai ingat dengan Allah. Ketahuilah, jangankan orang itu dekat, malah orang itu menjauh dari Allah. Dan orang yang kaya itu jangankan lembut hatinya, malahan bertambah keras. Nah, jadi orang yang berzikir sementara dia berzikir itu lalai, maksudnya lalai, hatinya motornya berzikir, hatinya kasih itu kemarin, nah itu maksudnya lalai. Kada bahasa kitanya tuh kada memaknai kalimat zikir itu. Kada bisa, kada kalau memaknai kalimat zikir itu. Lisannya berzikir, tapi hatinya kemanakah?
Nah, orang nangka itu kata guru kita, jangankan dia dekat, malah dia lebih jauh daripada Allah. Berzikir, tapi hatinya berjalan. Habib dulu kan misalkan kayak itu, misalkan orang ini berzikir, tapi hatinya lalai, kan ingat dengan Allah, seperti orang itu memanggil seseorang. Misalnya kita memanggil namanya Ahmad, Ahmad kesini biasa kitanya. Kan kita berzikir itu menyebut nama Allah, tapi hati kita lalai. Seperti itulah kita mengiau Ahmad, Ahmad kesini, umpamanya kayak itu. Akan tetapi tatkala sudah Ahmad di muka Anda, sudah ada di hadapan kita, kemudian kita kadang mempedulikan dengan Ahmad yang berada di muka tadi. Bukankah Ahmad tersinggung? Loh, tersinggung kan dia? Cuma kalau tersinggung coba akan kenapa? Kita dikiau orang saat sudah sampai di hadapan nama ngiyau, orang kada peduli. Kayaknya nang datang menghadap tadi, kayaknya tersinggung. Mungkin tersinggung itu perlu dicurigai akalnya tuh. Mereka kan jauh-jauh sana ke sini misalnya kan dari jauh-jauh tuh ke sini, sudah sampai ke sini kada dihirani orang, sampai ke sini, anu nih kan anak kemenangan gitu ya isu, jadi pada ke situ, kira kan di sini tadi, jangan kata sih buat orangnya pemanasan bisa, bermaknanya kok, aku jauh-jauh datang ke sini. Pada biasanya udah tasi sifat betul dan pada tahun di sini. Sekali aku datang ke sini, kada dianggap pian apa-apa kan nih. Memangnya aku ini kan manusia kan, bukan apa yang orang dulu. Nah, kayak itu juga kurang nabi. Tak kala kita berzikir, akan tetapi hati kita lalai. Nah, inilah kadang-kadang menjadikan satu sebab yang seharusnya berzikir itu menambah kelembutan hati, akan tetapi tatkala dia berzikir semakin panas hatinya. Barangkali inilah penyebabnya. Ada betul? Seharusnya orang berzikir itu potong bahasanya lembut, tingkah lakunya baik, pakai itu tuh. Seharusnya itu kena. Sebenarnya kan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang tenteram hatinya tatkala dia berzikir kepada Allah, sementara ia gelisah. Ada apa? Salah kan nih Al-Quran ini menyebutkan bahwasanya berzikir itu lembut, sementara ia kasar. Nah, barangkali disinilah penyalahnya, penyakitnya. Untungnya berzikir, hatinya lupa dengan Allah. Maka kayak itulah Habib memisalkan orangnya jauh-jauh di kiau, sementara ia datang di hadapan tidak dipedulikan. Bukankah orang yang demikian itu punya perasaan tersinggung kurang. Nah, nang kaya itulah yang menyebabkan hatinya tambah keras. Makanya tatkala kita berzikir itu kita usahakan kita hayati, atau kita waktu baca istighfar itu dihayati baca istighfar itu. Jangan punya perasaan kada berdosa. Kita ini Allah menghidupkan kita ini, atau panjang sedikit lah. Allah menjadikan kita ini untuk ibadah. Jangankan sajam semenit pun Allah menyuruh kita itu dalam ibadah. Berapa jam kita sehari ini nak ibadah Allah? Berapa jam kita lalai untuk menyebut kalimah Allah? Berapa jam kita sudah melakukan yang sia-sia? Bukankah yang demikian itu bahagian daripada kesalahan? Ini kan satu kesalahan. Nah, seharusnya tatkala kita membaca istighfar itu kita menangis karena kita ini ngaku kesalahan, sementara kita baca istighfar pulihing. Jadi bahasanya menyambat mengakui berdosa akan tapi melupakan dosa.
Makanya kada bisa sewaktu mengucap istighfar itu mana menangis. Kenapa? Dia punya perasaan kada berdosa. Padahal senantiasa melakukan kesalahan. Makanya kata Habib, jadi kalau bisa istighfar itu usahakan menangis. Paling kada titik dari mata marista, bahasa orang Tuhan marista. Pernahkah kita marista tentang mengenali, mengingat dosa? Jangan. Ada orang tuh marista dengan keadaan dirinya dia. Amun marista tentang dosa kayaknya ada sedikit, sangat sedikit. Amun marista, aku udah kayak ini kadilihi dan udah nangis itu aja nanti kita pikirkan. Tetapi tatkala kita ingat dengan dosa, jarang ada orang yang bisa menitiskan air mata karena ingat dosa. Nah, menitiskan air mata, ingat dosa itu sangat disayangi oleh Allah. Orang yang menitiskan air mata karena dunia itu kada disayangi oleh Allah, bahkan dibenci. Kalau masalah dunia, ayah menangis bilang luar biasa, bilang kayak apa lagi dah. Tetapi kalau masalah dosa, ramai orangnya kayak ada di dosa lalu. Padahal itulah yang dianjurkan. Nah, tatkala bisa itu dilaksanakan, mungkin yang demikian bisa melemahkan lawan hati. Demikian sedikit majelis taklim kita, mudah-mudahan majelis taklim kita pada hari ini menambah ilmu pengetahuan kita yang sehingga kita bisa meningkatkan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatian ucapkan terima kasih, salah hilaf dan mohon maaf. Baca Fatihah 4 kita hadiahkan pahalanya kepada keluarga kita, guru-guru kita, para penyumbang majelis ini, kaum muslimin dan muslimat, berataan semoga mereka yang berada dalam kubur mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi wa ila abdul habib al mahmud sallallahu alaihi wasallam.